Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Zara Nikutumazia. Dengan NIM 230111626 dari Opening B23. Jadi di sini aku akan melanjutkan penjelasan aku di tahap keempat ini, yaitu learner persona. Nah, yang pertama ini ada Andi, Curious Gamer, usia 11 tahun, SD kelas 5, suka game online seperti ML, Free Fire, dan mengalami screen time lebih dari 6 jam per hari, sering lupa PR juga. Nah, untuk kebutuhannya, modul screen time plus fitur pengingat waktu dan game edukatif. Tujuannya tetap bisa main game tanpa dimarahi dan pain point-nya sulit berhenti, marah kalau gitu diambil. Kebutuhannya ini aplikasi dengan timer dan simulasi pengelolaan waktu. Kebutuhan dari Andi, aku coba mau main 5 menit lagi, Mas. Dan kebutuhannya itu perlu alarm dan reminder otomatis saat bermain. Nah, yang kedua ini ada Sari dari PD, usia 10 tahun, SD kelas 4, hobi menonton YouTube atau TikTok, pernah terpapar konten dewasa atau horor. Kebutuhannya modul literasi digital untuk filter konten dan rekomendasi channel aman. Nah, tujuannya ini menemukan tontonan aman dan edukatif, pain point-nya sering menonton konten berbahaya. Kebutuhannya parental guide dan rekomendasi konten sehat. Untuk kutipannya, aku nontonnya seru walau kadang ada yang bikin takut. Nah, kebutuhannya itu konten ramah anak berbasis animasi. Yang ketiga ini ada Raffi, The Social Butterfly, usia 14 tahun, SMP kelas 8, aktif di Instagram atau TikTok, sering sharing lokasi dan foto. Nah, kebutuhannya ini model privasi dan keamanan akun-akunnya. Lalu tujuannya ini ingin populer di medsos, pain point-nya tidak sadar risiko berbagai data pribadi yang dia sebarkan akibat oversharing tersebut. Nah, untuk kebutuhannya ini simulasi oversharing dan dampaknya apa saja yang diakibatkan dari oversharing tersebut. Nah, untuk kutipannya, kalau aku nggak upload lokasi, rasanya nggak keren. Jadi, si Raffi ini merasa kalau dia tuh nggak keren kalau nggak upstory ataupun foto atau kehidupan pribadinya. Untuk kebutuhannya ini ada edukasi privasi yang relatable dengan dunia remaja. Nah, yang keempat ini ada Dewi, the victim, usia 16 tahun. Maaf, usia ini ada kekeliruan. Usia ini yang benar 15 tahun. SMA kelas 10, korban cyberbullying dan takut online. Bentar, benerin ya. Lalu, kebutuhannya ini modul Stop Cyberbullying plus simulasi cara melapor. Tujuannya kembali percaya diri dan pain point-nya trauma dan takut bukan media sosial. Untuk kebutuhannya role play digital menghadapi bullying. Kutipannya aku nggak mau menghadapi lagi semua orang mengejekku. Dia merasa seperti itu. Dan kebutuhannya untuk materi empati dan keberanian melapor. Ada bully yang dihadapinya, yang diterima oleh si diri ini. Lalu ada Fajar, The Creative Content Maker, usia 17 tahun. Oh, maaf, di sini usianya biru lagi. 16 tahun, SMA kelas 11, suka bikin video TikTok atau YouTube karena masalah hak cipta. Kebutuhannya modul hak cipta dan etika digital. Tujuannya kontennya viral dan dihargai. Pain point-nya tidak tahu aturan hak cipta. Untuk kebutuhannya tutorial praktis hak cipta dan konten positif. Kutipannya aku cuma mau bikin video keren kok dibilang melanggar. Kebutuhannya studi kasus nyata dan tips kreatif legal. Selanjutnya ada Lina, The Dreamer, usia 13 tahun, SMP kelas 7, suka menggambar dan menulis, ingin upload karya online tapi takut dicuri atau ya karyanya takut dicuri orang lain. Kebutuhan untuk produk digitalnya modul digital creativity and safety. Tujuannya bisa mengekspresikan diri secara online, pinternya takut karyanya dicuri. Nah, untuk kebutuhannya fitur showcase karya dengan otomatis. Kebutuhan dari dia, aku mau orang lain lihat gambaranku tapi takut dicuri. Dia merasa seperti itu. Nah, untuk kebutuhannya edukasi hak cipta sederhana untuk anak. Untuk ketujuh ini ada The Risk Taker, 17 tahun, SMA kelas 12, sering coba aplikasi atau link, pernah kena phishing. Kebutuhannya modul lawan hoax dan penipuan digital. Tujuannya lebih aman bermain secara online, pinpointnya mudah tertipu link scam. Nah, tentunya simulasi kasus penipuan digital. Untuk kutipannya, aku kira itu beneran. Ternyata link penipuan. Dia merasa seperti itu. Nah, untuk kebutuhannya materi interaktif anti-scam. Yang kedelapan ini ada Rara, The Shy Observer, usia 12 tahun, SD kelas 6, jarang posting, lebih sering jadi penonton takut pesan asing. Nah, untuk kebutuhannya modul privasi komunikasi digital, tujuannya tetap aman meski pasif online, pinpointnya bingung hadapi pesan asing. Untuk kebutuhannya simulasi interaktif
pesan-pesan asing yang dia terima. Nah, untuk kutipannya ini aku takut kalau tiba-tiba ada orang asing yang ngechat atau menghubungi dia. Nah, untuk kebutuhannya ini materi ramah anak plus tips praktis. Nah, yang kesembilan ini tidak ada spesifik nama, tapi lebih ke orang tua atau the influencer wannabe usia 15 tahun. Oh, maaf, ini sepertinya ada kesalahan, harusnya ada nama. Gimana? Oh, namanya. Iya, Fikri ini influencer wannabe usia 15 tahun, SMP kelas 9, bercita-cita jadi influencer sering abaikan sekolah demi upload konten. Nah, modulnya konten positif dan seimbang yang dibutuhkan. Tujuannya ini jadi influencer sukses. Main poinnya obsesi likes and views atau views dan lupa sekolah. Kebutuhan yang Fikri butuhkan ini tips-tips manajemen belajar dan konten. Banyak aku harus upload setiap hari biar nggak kehilangan followers. Dia merasa seperti itu. Dan untuk kebutuhannya modul keseimbangan belajar dan media sosial. Nah, yang terakhir ini, maaf, ini juga salah soalnya. Mungkin aku namain eh Fahri aja. The Fahri ini the responsible student usia 17 tahun SMA kelas 12, rajin belajar, sering terganggu notifikasi. Modul yang dibutuhkan ini adalah digital well-being untuk belajar efektif. Tujuannya fokus belajar walau aktif online, pain point-nya konsentrasi terganggu ketika ada notifikasi. Kebutuhannya itu fitur fokus mode dan mute notifikasi. Kutipan dari dia itu aku baru mau belajar notifikasi grup rame banget. Nah, kebutuhan yang Fahri butuhkan ini materi manajemen notifikasi dan fokus belajar. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di tahap keempat ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila ada pertanyaan juga, terima maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.